Halo semuanya, kembali lagi di channel GKJ Pekalongan. Nah, di sini kita mau bahas terkait series TGTL atau Tata Gereja Tata Laksana, dan khusus episode ini kita akan kulik terkait hak dan tanggung jawab gereja GKJ Pekalongan. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh Pak Argo dan juga Mbak Gata. Dan kita akan bahas terkait hak dan tanggung jawab GKJ Pekalongan nih, warga gereja GKJ Pekalongan. Mungkin kita akan melihat dari yang paling dasar dulu, Pak. Apa itu hak dan apa itu tanggung jawab, bukan kewajiban ya, tapi tanggung jawab. Mungkin ini bisa ditonton ya bagi orang-orang yang kepo-kepo terkait GKJ Pekalongan, pengen masuk. Nah, ini mungkin bisa jadikan referensi. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat warga gereja itu kan ada dua kategori ya, Pak. Ya. Ada yang anak, ada yang dewasa. Warga anak, warga dewasa. Apakah haknya berbeda ataukah sama, Pak? Mungkin kita lihat dari hak anak dulu nih, Pak. Hak warga anak. Kalau hak warga anak dan warga dewasa berbeda. Oh. Tapi ini kan tata gereja, tata laksana GKJ, sehingga berlaku di semua GKJ sih, tidak hanya di GKJ Pekalongan. Itu yang pertama. Nah, hak anak beda dengan hak warga dewasa. Hak warga dewasa lebih penuh, lebih komplit. Kalau hak anak itu belum sepenuhnya komplit gitu. Nah, mungkin supaya jelas ada beberapa poin hak sebagai warga anak itu. Yang pertama gini, setiap warga anak itu berhak mendapatkan pelayanan supaya imannya, keselamatannya terpelihara. Jadi semua warga gereja, entah dia anak-anak atau sudah dewasa, semua usia dan sebagainya, berhak mendapatkan pelayanan. Ya, dia boleh ikut ibadah, boleh ikut persekutuan, kalau sakit dia dikunjungi, kalau butuh apa-apa didoakan, kalau konseling juga bisa, dan sebagainya. Jadi semua produk pelayanan itu dia boleh mendapatkan. Entah itu anak, entah dewasa. Betul. Yang anak-anak, kecuali batasannya adalah dia belum bisa mendapatkan pelayanan pernikahan toh, karena dia belum dewasa. Itu batasannya. Termasuk yang belum lama di GKJ Pekalongan terapkan itu kan anak-anak juga berhak mendapatkan sakramen perjamuan. Kan gitu. Yang penting sudah dibaptis ya. Dia warga anak dibaptis, dia dipersiapkan, dia berhak juga mendapatkan pelayanan perjamuan. Jadi harapannya semakin komplit tuh haknya dipenuhi. Mungkin sebelum lanjut, Pak, kita harus klarifikasi dulu ya. Kita harus meluruskan batasan warga anak. Okay. Nah, warga anak itu sampai kapan dia disebut anak, Pak? Warga anak itu adalah orang yang ketika anak-anak dia dibaptis, dia langsung, kalau di episode yang lalu itu kan dapat nomor induk warga gereja gitu ya. Dia warga gereja, dibaptis, terus nanti ketika dewasa dia akan pengakuan percaya atau CD. Nah, selama masa ini, sejak dia dibaptis hingga sebelum CD, dia disebut warga anak. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah 30 tahun, dia belum CD, misalnya entah belum siap dan sebagainya, ya dia meskipun sudah usia 20-30 tahun tetap warga anak. Oh. Makanya gereja mendorong untuk remaja atau pemuda yang sudah sekian belas tahun, 16, 17 dan sebagainya ya dipersiapkan dengan kateksasi, prasidi, mempersiapkan supaya dia tidak lagi terus-menerus menjadi warga anak, tapi beralih ke warga dewasa. Pengakuan percaya itu CD itu. Setelah CD baru diakui sebagai warga dewasa. Kalau dia boleh menikah dan sebagainya. Oke. Kira-kira gitu. Oke, kita lanjut ke hak yang kedua. Yang tadi hak pertama adalah hak pelayanan. Yang kedua mendapatkan pelayanan supaya imannya terpelihara. Betul. Yang kedua, setiap warga gereja, entah anak dan dewasa, berhak berpartisipasi aktif dalam pelayanan. Jadi aku boleh ikut melayani dalam semua aspek kehidupan gereja. Itu boleh. Ini hubungannya dengan yang ketiga ya. Dia bisa dipilih sebagai anggota komisi, kelompok kerja atau pokja, panitia, tim, atau badan pelayanan gereja lainnya. Meskipun dia belum CD, dia bisa jadi panitia, jadi pokja, jadi tim, jadi anggota komisi, bahkan pengurus komisi. Bisa sebenarnya, tidak harus warga dewasa. Asalkan sudah mampu ya. Betul, tentunya bukan dari 2 tahun 10 tahun di itu kan. Tapi dia sudah remaja misalnya, dia belum CD sih, tapi dia punya kemampuan potensi. Jadi panitia bisa, jadi seksi acara dan macam-macam. Jadi pengurus komisi terus bisa.
Ini yang seringkali orang belum tahu dan salah kaprah, menganggap itu kan masih remaja, masih pemuda, nanti dulu aja. Boleh, dia berhak. Tentu kita harus melihat potensinya, kemampuannya dan sebagainya. Kalau soal berpartisipasi aktif dalam ibadah, itu sudah lazim ya. Mungkin anak-anak ikut jadi lektor, remaja ikut jadi singer, pengiring dan sebagainya, itu operator LCD itu sudah biasa. Itu dia berhak lah sebagai orang yang memberikan kontribusi pada gereja. Itu yang ketiga. Adakah lagi Pak? Atau Yang hanya sampai situ yang saja? terakhir adalah warga anak pun berhak menyatakan keberatan yang sah atas kebijakan atau keputusan gereja. Jadi gini, gereja itu punya kebijakan-kebijakan. Tidak semua kebijakan gereja disetujui oleh warga gereja, tentu saja ya. Kalau ada warga gereja yang melihat kebijakan gereja ini ngaco nih, ngawur nih, bertentangan dengan iman Kristen dan sebagainya lah, itu warga itu berhak menyatakan keberatan, protes. Makanya diberikan keberatan yang sah. Kenapa? Bedanya itu gini, kalau misalnya aku cuma menggerutu protes, gosip-gosip sana sini, gereja gimana sih dan sebagainya, itu keberatan sih, tapi nggak sah. Dia sah ketika keberatannya dituangkan dalam surat resmi tertulis, bertanda tangan gitu, nama terang, argo dan sebagainya. Jadi kemudian biasanya akan dijadikan materi sidang majelis, dibahas di situ. Nah, itu melaporkannya ke siapa Pak? Majelis. Ke majelis siapapun, majelis Siapapun. kelompok bisa. Bisa. Oke. Nanti berarti oleh majelis akan dibahas lagi. Betul. Kalau dan itu tidak hanya warga dewasa, anak pun boleh loh protes kebijakan gereja kalau misalnya. Nah, tentu gereja akan membahas, akan menyikapi. Kalau nanti ternyata kok surat dari si A ini masuk akal nih, bener ya, kita kemarin keliru nih, ambil kebijakan, ya udah dia bisa mengubah kebijakan itu. Berarti bulan depan dan sebagainya akan diubah. Atau kalau itu hanya salah paham misalnya gitu, hanya si A ini nggak jelas, ya nanti akan majelis akan menindaklanjuti dengan mendatangi atau mengundang orang itu, ditemui lah istilahnya, dijelaskan gitu supaya nggak salah paham. Itu keberatan yang sah dan berulang kali juga terjadi di GKJ Pekalongan. Sebenarnya zaman dulu ya itu ada banyak juga yang, dan itu bagus menurut saya karena sebuah sistem harus ada yang mengontrol kan gitu ya. Supaya tetap aman. Hanya memang gini, GKJ Pekalongan cukup punya forum yang sehat, tidak harus sampai surat tertulis keberatan yang sah. Itu sidang majelis gereja terbuka. Jadi sidang majelis membahas laporan pelayanan, program pelayanan pada gereja boleh ikut kan? Oh, maksudnya boleh hadir di sidang betul. tersebut. Dan diundang di kelompok-kelompok biasanya gitu ya. Dan kalau mau keberatan ya udah di situ, keberatan aja. Nyatakan, dan itu sudah sah karena di forum sidang majelis gereja terbuka, tapi sidang majelis terbuka. Tapi kalau misalnya aku protes sama gereja, aku nulis surat tapi nggak ada nama, nggak ada tanda tangan, surat kaleng, itu nggak sah. Oh, itu tuh dianggapnya nggak sah. Betul. Bisa tidak ditindaklanjuti gitu. Betul, ya, Pak? betul. Oh, Ya karena kan nggak sah, ya itu bisa sangat ini kan, tricky toh. Jadi, dan sekali lagi warga anak punya hak untuk itu juga. Bisa hadir juga berarti ya Pak di sidang terbuka. Ya? Betul. Sidang terbuka itu berlaku untuk semua warga gereja. Hanya kan memang kultur itu tidak terlalu populer. Biasanya kemudian sidang majelis terbuka hanya warga dewasa, padahal pemuda juga diundang, remaja juga harusnya diundang. Nah, mungkin ini dilakukannya kapan Pak sidang setahun terbuka? sekali. Setahun sekali. Oh. Rencananya tahun ini itu sekitar Maret. oh. Ya mundur-mundurnya April, tapi semoga Maret nanti terlaksana. Biasanya dibagi di kelompok-kelompok itu. Nah, nanti datang aja kalau Oke, siap Pak. gitu kira-kira. Itu hak warga anak. Oke, tapi kan itu yang sama ya Pak, hak betul. yang bisa didapatkan oleh semua warga anak dan warga dewasa. Nah, yang beda nih apa Pak haknya? Kalau haknya yang beda yang dimiliki oleh warga dewasa itu adalah memilih dan dipilih sebagai anggota majelis. Kalau anak belum bisa milih, belum boleh milih, mengajukan nama tuh misalnya Cindy dan sebagainya, itu belum bisa.
memilih nama calon majelis itu belum bisa, dan belum bisa dipilih juga sebagai majelis gereja. Kalau sudah dewasa, sudah sidi, itu dia boleh memilih, boleh dipilih sebagai anggota majelis. Jadi warga dewasa bisa jadi anggota majelis, penatua diaken bisa, pendeta juga bisa. Dalam hal ini penatua diaken, kemudian dia tidak harus menikah dulu. Yang penting dewasa, warga dewasa. Oh. Ada banyak salah paham. Oh, nek dadi majelis kudu wis nikah sih. Mosok isih pemuda urung nikah dadi majelis. Ya padahal tuh dia berhak, boleh. Yang penting warga dewasa. Kan itu. Nah, kalau kita mendapatkan hak sebagai warga gereja kan pastinya kita juga sebagai warga gereja memiliki tanggung jawab kan Pak Ya. untuk kembali mengembangkan gereja misalkan. Apakah ada list-list terperinci Pak terkait tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang warga gereja? Ada 4 poin ya. Oke. Tapi sebelumnya gini, menariknya itu tata gereja kita menggunakan istilah tanggung jawabnya. Bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Makanya Bisa. tadi saya agak salah ngomong. Ya. Biasanya kan hak kewajiban. Hak dan kewajiban benar ya. Betul. Tapi gereja itu GKJ secara sadar memilih istilah tanggung jawab karena ini bukan kewajiban dalam arti dipaksakan lalu dijalankan dengan terpaksa dan ketundukan yang lemah gitu ya. Tapi ini tanggung jawab. Artinya berangkatnya dari kesadaran juga sebenarnya. Ketika aku warga gereja, apa tanggung jawabku? Yang pertama itu adalah menjaga adeg atau keberadaan GKJ. Adeg itu bahasa Jawa. Ya keberadaan lah, adeg gereja ini harus dijaga oleh semua warga gereja. Dalam hal Apa sih maksudnya? Dalam hal apa tuh adeg GKJ itu dijaga? GKJ itu perlu diuri-uri atau dilestarikan, dijaga keberadaannya. Jangan sampai punah kayak gitulah kalau pakai bahasa negatifnya. Misalnya GKJ kelak kemudian isinya hanya orang-orang tua, terus yang pemuda-pemuda, generasi muda, kemudian anak-anak sudah entah bagaimana pindah gereja semua, kan habis tuh. Ya mungkin suatu saat akan terjadi, tapi tanggung jawab kita adalah menjaga supaya jangan sampai itu terjadi. Makanya banyak gereja yang menyarankan kalau ada anak muda yang entah kuliah, entah kerja dan sebagainya, ya sebisa mungkin cari GKJ itu di situ, beribadahnya di GKJ, bergereja di GKJ. Ya oke lah, pindah-pindah gereja dan sebagainya, pindah-pindah ibadah menurut saya nggak masalah juga. Tapi kalau bisa nyantol itu di GKJ tertentu, supaya GKJ ini tetap dihidupi gitu loh. Jangan ditinggalkan. Ya kecuali di kota atau di pulau lain yang memang nggak ada GKJ, ya mau bagaimana lagi. Itu yang menurut saya juga penting untuk diperhatikan. Nah, spiritnya adalah GKJ itu rumah kita. Sebisa mungkin kalau kita bertanggung jawab ya kita jaga. Jangan sampai rumah kita itu kemudian roboh gitu ya. Oke, jelas rumah kita nggak sempurna, rumah kita mungkin ada hal yang kekurangan, ya solusinya kan nggak ditinggal, tapi ya diberesin bareng-bareng. Kalau rumah kita kotor kan ya disapu kan, bukan kemudian kita pindah rumah atau numpang di tetangga kan itu ya. Nah itu spiritnya kayak begitulah, supaya ADGKJ itu terjaga. Itu soal keanggotaan. Tapi juga gini teman-teman, ADGKJ tidak hanya kemudian masih ada orang-orangnya, tapi juga GKJ itu menyangkut soal ajaran, soal prinsip-prinsip teologis gitu. Sehingga GKJ bukan lalu gedungnya masih ada tapi isinya, teologinya, ajarannya berubah. Non GKJ itu juga adegnya nggak terjaga berarti. Nah kita tuh punya doktrin-doktrin yang ajaran yang ada dalam pokok-pokok ajaran yang itu juga perlu dijaga kelestariannya. Maka tidak hanya soal yang penting persekutuan, yang penting ibadah dan sebagainya, tapi teologinya nggak dijaga, ya itu adegnya kurang terpelihara. Misalnya gini, godaan yang sering muncul itu adalah kecenderungan mengikuti atau meniru atau menjiplak gereja lain lah, entah soal cara ibadahnya, soal ajarannya, soal itu kan jangan sampai menghilangkan ADGKJ. Tentu kita boleh belajar dari banyak gereja manapun, dan sekarang sudah saatnya begitu sebenarnya. Hanya
jangan sampai adek doktrinnya itu hilang. Contoh kita sudah beberapa kali ibadah kontemporer ya, ibadah apa tuh karismatika dan sebagainya kan, nggak masalah kan. Tapi kita tetap pakai pola liturgi GKJ, ada khotbah salam dan sebagainya, itu polanya sudah jelas. Beda narasi, beda gaya pembawaan aja, musiknya lebih pakai band dan sebagainya itu. Tapi masih GKJ itu kan, karena kita punya pakam liturgi yang jelas, tidak kaku tapi jelas sih. Nah itu ada GKJ bisa seluas itu sebenarnya. Berarti maksudnya ada GKJ itu kalau misalnya ibadah kontemporer seperti itu maksudnya kayak nggak apa-apa gitu Pak. Soalnya saya lihat di GKJ luar kota itu udah ada beberapa yang banyak menggunakan konsep itu, kayak band lah, ada WL singer dan lain sebagainya gitu. Cuman mereka mungkin masih ada khotbah salam dan lain sebagainya, itu oke-oke aja. Oke. Di GKJ Pekalongan juga beberapa kali kalau hari besar itu berlaku dan itu oke. Dan lagunya pun kan tidak semua lagu kontemporer, juga ada masih lagu kidung jemaat atau apa, tapi diaransemen dengan lebih bagus. Dan banyak jemaat merasa lebih ini juga, lebih apa ya, tersentuh, tergugah dengan model itu. Jadi GKJ bukan anti belajar dari gereja lain, bukan, tapi jaga itunya, polanya gitu. Tapi ada yang pernah protes nggak Pak terkait ini? Ya ada lah, tapi dugaanku cuma soal selera aja kan, atau kaget gitu. Mungkin gini, kemudian dilihat kok GKJ apa kewibawaannya kemudian merosot atau gimana lah. Kan biasanya di mimbar yang apa agung itu, kemudian dia turun di panggung, kemudian mimbarnya cuma kecil itu kan, mungkin ada yang merasa kurang gimana. Nah, tapi kan yang penting ada mimbar itu poinnya sebenarnya, hanya soal belum biasa barangkali. Lalu soal selera musik kan itu kan susah di ini ya. Makanya saya selalu welling ke teman-teman ngeband itu, jangan terlalu ini, kasihan yang ekstrim, yang masih butuh apa lagu-lagu yang syahdu itu ya kita harus memakai, jangan terlalu mengagetkan lah kayak gitu. Tapi so far sih oke, masih aman lah, dan banyak yang apresiasi gitu. Jujur waktu ibadah yang Pentakosta itu menyenangkan sekali sih. Itu pertama kali ya? Iya, waktu pertama kali itu. Seru tuh, bagus. Ya kalau bisa sering-sering lah. Maksudnya gini, nggak harus hari besar, tapi mungkin sebulan sekali atau apa, pemuda ngiringi. Tidak harus full band sih, nggak harus latihan sampai jam 10 malam. Ya simpel-simpel aja, tapi ada bassnya itu asik. Nah itu termasuk menjaga adab GKJ Pak. Betul, supaya nggak usah tanda kutip jajan ke gereja lain, kita bisa kok memenuhi selera kontemporer itu, dan tidak hanya orang muda yang suka kan, orang tua juga senang dan sebagainya. Jadi itu menurutku tanggung jawab kita adalah menjaga adab GKJ itu. Makanya termasuk para pengkhotbah GKJ itu tidak sembarangan. Karena teologinya jelas, dan di GKJ makanya ada khotbah jangkep. Salah satunya bukan hanya soal itu bahan khotbah untuk para majelis dan sebagainya, tapi itu sudah dipastikan ajarannya itu tidak menyimpang dari GKJ. Ada patokannya. Betul. Andai ada pengkhotbah yang ngawur, itu majelis bisa menegur, bisa memperingatkan itu. Misalnya ya. Itu kira-kira yang kewajiban lainnya, bukan kewajiban, tanggung jawab. jawab. Betul, tanggung jawab. Yang kedua, apa, Pak? yang tidak kalah penting adalah bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan GKJ. Maksudnya gini, gereja kan terus berjalan ya. Itu supaya berlangsung ya perlu dukungan dari warga gereja, bertanggung jawab. Istilahnya itu gini, dukungan doa, dana, daya dan sebagainya lah, dukungan apa moral, material dan sebagainya itu. Jadi gereja ini kan butuh semua warga gereja untuk mendukung keberlangsungan itu supaya nggak macet. Ya kalau saya bisa misalnya main musik ya aku ngiringi, itu contoh-contoh yang gampang ya. Aku nggak bisa main musik, aku bisa nyanyi ya jadi singer. Aku nggak bisa, tapi aku bisa komputer ya jadi operator dan sebagainya. Aku
aku nggak punya keterampilan dalam ibadah, tapi aku punya jaringan dengan lembaga-lembaga lain, ya udah dia jadi apa namanya diakonia yang bagian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Nanti kalau ada bencana, kalau ada apa itu kan juga bisa. Jadi talentanya masing-masing, yang penting berkontribusi supaya gereja terus berlangsung. Dan yang tidak kalah penting adalah persembahan sebenarnya. Itu kan tanggung jawab warga gereja, bukan kewajiban tapi tanggung jawab warga gereja itu memberikan persembahan. Gereja bisa berlangsung kalau ada persembahan kan, kalau ada uang yang dikelola untuk menjalankan tugas panggilannya itu. Aku nggak punya uang tapi aku mau persembahan barang, ya boleh juga sih. Atau jasa gitu ya. Misalnya aku punya usaha servis komputer kayak gitu. Pokoknya nanti tiap kali komputer gereja rusak, servisnya tempatku nggak usah bayar. Itu kan dia bukan ngasih uang tapi ngasih jasa. Nah, itu contoh aja. Jadi gitu, itu tanggung jawab yang kedua, keberlangsungan GKJ. Terus yang ketiga, mengambil bagian dalam tugas panggilan gereja. Tadi itu tugas panggilan itu nanti luas, ada skema sendiri, ada pemeliharaan iman, ada kesaksian. Jadi gereja itu tugasnya banyak banget, butuh keterlibatan banyak orang, bahkan seluruh warga gereja. Yang terakhir adalah menjalankan kehidupan etis laku orang percaya. Itu juga tanggung jawab warga gereja, tidak hanya ketika di gereja, tapi ketika dia kerja, dia di masyarakat, dia bertanggung jawab untuk hidup etis. Maksud dari hidup etis itu ya maksudnya hidup yang baik, bertanggung jawab di masyarakat. Jangan ya. Maksudnya sesuai norma masyarakat biasa gitu ya Pak. Betul. Nggak harus khusus Kristen gitu juga, nggak melulu seperti itu kan Pak. Betul. Ya dia bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi di tempat kerja dia berkontribusi baik, itu kan hidup etis. Jangan malah jadi orang yang di tengah masyarakat menjadi negatif lah, apalah gitu. Kira-kira tanggung jawab sebagai warga gereja. Cukup banyak tapi tidak banyak juga. Tapi sebagai warga gereja melakukan itu mungkin perlu apa ya Pak? Perlu usaha, tetapi menurut saya sepadan dengan hak-hak yang kita dapat tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita keluar nih Pak, kita menjadi, misalkan kita merantau, kita menjadi simpatisan di gereja lain, kita bergereja di gereja lain, tetapi tidak meninggalkan keluarga gerejaan kita di GKJ Pekalongan. Apakah hak dan tanggung jawabnya masih sama Pak ketika kita masih full time bergereja di sini? Bagaimana? Kalau luar kota itu ada sistem penataannya sebenarnya GKJ itu. Itulah mengapa ada dua opsi, entah itu menjadi titipan rohani di gereja lain atau apa namanya itu pindah sekaligus, pindah ke gereja. Tapi kalau yang kamu tanyakan tadi kan dia di luar kota tapi belum pindah tuh atau nggak pindah. Ya sebenarnya prinsipnya semua haknya dipenuhi. Gitu. Artinya ya dia tetap boleh ikut setiap kegiatan gereja, mendapatkan pelayanan, menyatakan keberatan yang sah dan seterusnya itu bisa. Hanya terbatas jarak kan gitu kan. Hanya itu aja sih. Tapi kalau misalnya dia mau konseling ya boleh, sakit ya tetap diperhatikan dan sebagainya, tetap masih penuhi hak-haknya itu sebenarnya gitu. Nah yang tidak kalah penting itu sebenarnya tanggung jawabnya. Kalau di luar kota itu gimana nih tanggung jawabnya? Dia nggak bisa ikut ibadah seterusnya, nggak mungkin tiap minggu pulang dan sebagainya. Mungkin dia nggak bisa ngiringi atau nggak bisa ikut ibadah dan sebagainya. Yang paling mungkin kan sekarang ya paling tanggung jawabnya tanggung jawab persembahan itu, transfer lah apalah dan sebagainya. Nah itu bisa. Atau ya tanggung jawab lain adalah terlibat dalam pelayanan. Bisa berubah macam-macam karena sekarang zaman online ya bisa aja nanti entah dia bikin konten apa, bisa jadi konten YouTube gereja kan, misalnya gitu kan bisa. Jadi teman-teman yang di luar kota bisa ya kalau mau nitip konten di channel ini. Itu contoh aja. Jadi poinnya tuh gini, kita sebagai warga gereja itu punya hak, kita boleh menerima dan mendapatkan. Tapi jangan lupa kita punya tanggung jawab. Jadi
jangan hanya bertanya apa yang gereja berikan gitu ya, apa yang kamu dapatkan, tapi apa yang aku persembahkan, apa yang aku berikan juga kepada gereja. Karena selalu gereja itu bisa berlangsung karena dukungan kita semua. Itu. Makanya warga gereja yang baik itu sebenarnya menurut saya punya kepedulian pada gereja. Dia ngerti gereja ini keadaannya seperti apa. Dia ngerti gereja itu bagian mana yang kurang yang aku bisa menyumbang. Misalnya, oh gereja kok ibadahnya gini, musiknya gini, aku nggak cuma protes, oke aku mau ikut ngiringi misalnya gitu loh. Nah kalau mau protes kan gampang doang, kalau cuma protes ya. Kok itu gereja misalnya kata saksinya bisa lebih bagus kalau begini deh, aku boleh nggak ikut ini, terlibat gini kata saksi gitu. Dan sebagainya lah. Jadi gereja punya kebutuhan apa, kita bertanggung jawab untuk berkontribusi gitu ya. Itu makanya keadaan gereja terlaporkan dalam peta gereja misalnya gitu. Nah itu bisa dipantau juga. Tapi untuk yang di luar kota tadi kan ada penitipan rohani ya Pak? Ya. Nah kalau yang case kayak gitu, yang memenuhi hak warga gereja tersebut, apakah gereja yang dititipkan atau gereja aslinya? Dua-duanya bisa. Oh, dua-duanya bisa. Begitu juga dengan tanggung jawabnya. Ya betul. Oh. Ya tanggung jawabnya kemudian ketika dia sehari-hari di sana kan ikut melayani ya di gereja tempat dititipkan itu kan gitu. Dan seterusnya. Tapi gini, ada juga warga gereja yang di luar kota, dia sudah bekerja, dia misalnya mendapat kartu persembahan bulanan, ya itu ke gereja induk, gereja asal kan gitu. Oh, oke. Misalnya gitu. Jadi itu bagian dari tanggung jawab warga gereja sebenarnya. Makanya sebisa mungkin tidak dilupakan. Menarik sih Pak. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ya Pak terkait persembahan itu di episode selanjutnya. Oke, betul. Menarik. Sebenarnya kalau kita menjalani itu ya bergereja, beribadah gitu-gitu aja. Tapi ternyata setelah dibedah itu cukup banyak ya hak dan tanggung jawab sebagai warga gereja. Mungkin ini juga panggilan pada mungkin yang muda-muda nih, yang masih remaja, yang masih pemuda. Mungkin dengan adanya pembicaraan ini tentang hak dan tanggung jawab, mungkin kita bisa lebih menyadari lagi kira-kira apa sih yang kita bisa berikan ke gereja, mungkin dengan aktif atau dengan ikut berpelayanan seperti itu mungkin ya. Betul. Selalu tergerak ya. Termasuk orang tua juga bisa menginformasikan kepada anak-anaknya, diingatkan mereka punya hak tapi juga punya tanggung jawab. Ya. Itulah supaya seimbang. Karena gereja pun pasti butuh yang muda-muda yang masih anak-anak untuk regenerasi gitu ya. Betul. Supaya tadi adab gereja itu tidak hilang, dapat terjaga. Nah itulah teman-teman, jangan lupakan kita juga punya tanggung jawab sebagai warga gereja, tidak hanya menerima hak saja. Nah terima kasih teman-teman sudah join pembicaraan kita pada hari ini terkait hak dan tanggung jawab sebagai warga gereja GKJ Pekalongan. Mungkin di seri-seri TGTL selanjutnya kita bisa bahas lebih lanjut terkait topik-topik selanjutnya. Terima kasih sudah join kami, dadah.